الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك برأينا قدت يا وجه سروري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله memberikan informasi sama Ustadz bahwa sebenarnya saya sudah pernah melakukan sholawat Riyah yang saya bilang itu sebanyak 4.444 dari mulai tahun 2009 sampai ini sudah 3 kali saya lakukan. Saya tidak terlalu spesifik untuk meremehkan lah ibaratnya, mohon maaf ya saya bisa istighfar ya astagfirullahaladzim itu. Saya dulu kemarin tuh agak meremehkan dengan khasiat sholat Jibril gitu, makanya saya nggak melakukan sholat yang ringan gitu loh. Nah seperti itu. Nah insya Allah sekitar hampir 3 bulan ini saya spesifik untuk mendalami zikir, lakukan dengan istiqomah setiap hari tanpa saya berpikir manfaatnya. Nah lebih ke ingin mendalami saja nilai ibadah saya yang semenjak corona ini saya benar-benar mendapatkan hidayah yang luar biasa. Sekeluarga kami untuk peningkatan ibadah dari segi sholat bisa istiqomah, terus zikir. Nah menambahlah dengan sholawat zikir ini tanpa ada maksud apapun gitu loh. Terus tidak berpikir dengan khasiat-khasiatnya gitu. Nah udah saya lakukan mulai belajar dari 3.000 kali satu hari sampai akhirnya saya sendiri alhamdulillah bisa melakukan 22.000 itu paling banyak, dan kalau paling sekali itu bisa sampai 17.000 gitu. Alhamdulillah nggak pernah di bawah itu gitu, setiap hari bahkan setiap hari itu Ustadz. Nah setelah itu kemarin itu ceritanya ada sekitar 10 hari yang lalu saya mulai sering melihat konten kok dahsyat sekali ternyata sholat Jibril itu gitu. Saya mulai tertarik nih, jadi ketertarikan saya itu bukan karena ngelihat konten dulu, bukan, tapi ketertarikan saya terhadap mendalami emak ini sampai akhirnya seminggu yang lalu Ustadz saya mengalami sedikit bukan seminggu sih, pokoknya pas tahun baru itu Ustadz. Jadi di dekat-dekat tahun baru itu saya diharuskan membayar satu kontrakan rumah sebanyak hampir 52 juta, sedangkan saldo saya hanya 15 juta. Orangnya harus bayar sekarang, saat itu saya marah sama dia itu karena iya bayar kontrak, saya kontrak satu tempat 50 juta. Sewa rumah 50 juta. Iya di Bali memang begitu Ustaz. Mesti per tahun di Bali gitu ya? Iya per tahun gitu, saya satu pikir tadi tahunnya. itu per bulan, mahal banget 1 bulan segitu gitu. Tidak Ustaz, itu 1 tahun Ustaz. Nah memang sih saya kan ngincer banget karena rumahnya bagus gitu. Jadi saya bilang, Pak saya nggak kira loh kalau sistem perbankan, saya lupa banget gitu. Kalau di Bali tuh sistem perbankan pas tahun baru tuh agak rumit gitu loh. Sudah closing semua bank, terus ATM sendiri kadang-kadang sudah diblok, tidak ada transaksi di malam tahun baru itu. Sementara situasi lumayan mengendaki harus. Saya sempat menukarkan mata uang saya, yang mata uang asing saya punya simpanan alhamdulillah gitu. Tapi tidak bisa karena rate-nya turun, benar-benar mentok. Nah saat itu saya benar-benar berpikir ini orang keterlaluan sekali, sampai saya bentak gitu loh. Mau ya silakan, kalau nggak mau nggak apa-apa, DP saya hilang bla 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 gitu. Tapi saya marah pun saya nggak mengharapkan saya nggak ngarepin sama sekali dari siapapun itu Ustaz untuk bantu gitu. Saya tetap istiqomah dengan zikir saya gitu kan. Nah pas selesai malam tahun baru, tiba-tiba sudah dibuka semua kan, sistem perbankan udah mulai lancar nih tanggal 3, tanggal 4 itu. Tapi saya tetap
tidak bisa menukarkan mata uang ini karena rate-nya terlalu turun gitu kan. Wah, dari mana nih? Tapi cuman dari mana aja, nggak pernah dalam hati berpikir begitu, tapi nggak pernah ngarepin sekali lagi. Nah, saya ada maksud untuk mengirimkan uang ke ponakan saya sebesar 300.000. Yang saya ingat adalah jumlah saldo di ATM BRI saya itu yang atas nama suami itu sebesar 5.100.000. Kalau sudah berkurang 300 kan berarti saya hafal betul gitu, 48 jadinya kan. 48 lah, sudah saya yakin betul tuh 48 karena beberapa waktu yang lalu suami saya sempat print out buku rekening dengan jelas bahwa memang saldonya segitu gitu loh. Startnya. Nah, di ATM itu saya buka waktu itu jangan rintik-rintik. Habis sholat Jumat saya bilang, saya buka kok sisa saldonya kok 44. Saya kaget luar biasa. Terus saking kagetnya saya sampai lama berdiri depan ATM itu, saya nyari orang memastikan gitu. Tiba-tiba ada satu orang, saya tanya, ibu coba dong lihat ini saldo saya berapa ini ya, saya bilang gitu. Itu 44 juta. Bu bener ya 44 juta? Ya itu kan nolnya 3 mbak. Saya sepertinya dipandang bodoh mungkin sama ibu itu. Padahal bukannya kayak bodoh. Subhanallah, saya diam. Saya tidak ceritakan sama suami. Sampai di mobil saya diam aja karena saya mau memastikan besok ini uang ini masih ada atau enggak. Gemeter jujur, tapi saya nggak mau ngomong. Nah, sampai akhirnya besoknya itu saya nggak kuat ngomong sama suami. Dapat 2 hari saya ngomong, Pak ada saldo ini. Suami saya bilang, Pak kamu lupa mungkin. Itu mustahil, kalau 400.000 saya lupa, 4 juta nggak mungkin lupa, apalagi 40 juta kan gitu ya Ustaz ya. Ya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Terus suami saya, sudah besok saya print, akhirnya diem, saya seperti divonis gitu sama suami saya kan, divonis pelupa lah. Nah terus saya habis zikir pagi itu saya bilang sama suami, Papa sini, nggak usahlah kita bongkar lah apa yang jadi rahasia Allah, biarkan itu jadi rahasia Allah. Tapi Papa tahu nggak, sebenarnya ada manfaat dari sholawat Jibril, katanya ATM kita bisa terisi dengan sendirinya. Itu suami saya masih setengah percayanya, masih setengah. Tapi dia karena suami itu orangnya nurut gitu ya, ya udah nggak usah di print. Tapi dia masih setengah juga gitu loh kepercayaannya. Akhirnya Ustadz, saya oper semua keuangan ke rekening yang berikutnya, yang lain gitu. Terus habis itu setengahnya saya tarik karena memang saya butuh uang waktu itu kan, yang saya bilang tuh mau ngelunasin itu. Nah, sudah tarik, saya ingat betul penarikan dengan jumlah uang yang ada, saya memiliki keuangan hampir sekitar 45 juta di dalam kotak itu. Nah 45 juta saya 45 juta untuk menunggu proses tanggal 9 itu saya butuh uang yang nggak ada di dompet, mau ke ATM saya tariklah uang itu di dalam kotak peti, saya taruh di peti aja gitu. Habis itu saya tarik, saya ingat betul kapan narik, 400, 800, pokoknya jumlah penarikan tuh hampir 2 juta, kalau nggak salah sekitar 1.800.000-an penarikan uang yang di dalam kotak peti itu. Nah waktu saya hari tanggal 9 pagi saya ambil uang tersebut, saya sambil zikir bilang sama suami saya masih nerusin zikir sama sholawat, saya bilang Pak tolong dihitung. Yang dalam pikiran saya dihitung ya suami saya itu pasti 45 juta kurang 2 jutaan kan gitu ya. Setelah itu udah dijepit sama suami saya, dikasihlah ke saya. Saya bilang, ayo Pak ngapain ngambil ATM yuk, kurang lagi 2 juta ini. Kurang apanya? Itu pas kok, ini malah ada lebih 100 tak ambil katanya gitu. Loh ini dari mana? Ini demi Allah Ustaz, demi Allah. Jadi maksudnya tadi ibu tadi ngambil uang yang tadi yang terisi 40 juta itu udah gitu dihitung lagi terus nambah lagi gitu ya? Iya, itu kan saya simpan di kotak peti untuk menuju tanggal 9 ini, ngerti ya? Saya kan ngambilnya sekitar tanggal 6. Ibu tadi ngambil dari berapa tanggal awal 6 ke mulanya? tanggal 9 itu? Awal mulanya ibu ngambil berapa tuh? Ya, di ATM ya hampir semua akhirnya kan, 40 juta itu terus dengan saldo saya. Terus? Iya, mau gimana? Ibu ngambil 40 juta, udah ditarik semua duit itu? Ya udah Ustaz, udah. Terus setelah dihitung nambah berapa? Tak taruh di peti kan masih tak ambil tuh, ngerti? Nah waktu mau pelunasan mau tak kelopin gitu loh, udah mau tak kelopin ini Ustaz. Nah, udah terpikir bahwa saya ingat betul bahwa yang saya tarik itu sekitar 2 jutaan, bahwa saya harus
harus istilahnya ngeklopin 2 juta. Setelah dijepit sama suami saya satu per 1 juta, saya bilang, Pak kurang 2 juta, ayo ke ATM. Nggak ada kurang, ini pas. Loh, yang bener kalau ngomong, iya. Ini saya cerita juga ada suami saya. Jadi, yang bener kalau ngomong, iya bener, pas kok. Saya buka lagi, ini malah lebih 1, kata suami saya. Pas lagi, berarti saya nggak usah ngeklopin lagi. Artinya saya kedatangan lagi yang tidak diundang lagi 2 jutaan. Masya Allah. Nah, terus gimana tuh? Terus istilahnya yaitu Fabi Ayi ala Robbikumatu Kardiban itu loh. Nikmat mana lagi harus saya ingkari Ustaz? Masa saya hal begini bohong kan gitu ya Ustaz ya? Iya. Nah, halo. Iya. Tidak cukup sampai di situ Ustaz. Tidak cukup sampai di situ. Apalagi? 2 hari kemudian, ya. Halo? Iya. 2 hari kemudian, setelah saya membayar itu tanggal 9, tepatnya kemarin. Ya. Saya bertransaksi lah dengan keuangan yang lain ya, ada lagi transaksi. Tiba-tiba ya saya tidak diduga gitu, tiba-tiba saya alhamdulillah tahu-tahu dapat fee. Loh, ini saya sebenarnya nggak ngarepin fee nih, karena saya sudah tahu bahwa saya sudah bekerja, sudah mendapat keuntungan. Iya, lain lagi. Dapat apa Pak? T-shirt maksudnya kaos gitu ya? Dapat bukan fee dapat apa ya, persentase dikasih keuntungan lagi ya, diupahin sama orang yang saya nggak ngerepin upah itu gitu loh Ustaz. Nah itu jadi terus yang satu lagi, ada satu barang yang saya bilang tadi sama Ustaz yang tiba-tiba barang tuh muncul gitu, sudah lama nggak ketemu, terus loh kok ini di sini ya, itu yang saya bilang tadi gitu Ustaz. Iya, boleh diperjelaskan, teman-teman belum tahu tuh barang apa, gimana kejadiannya. Kalau saya kan udah tahu, teman-teman yang mendengarkan ini belum tahu. Oh iya. Jadi begini ceritanya, 6 bulan yang lalu saya melakukan perjalanan ke Jawa, kan? Jawa di posisi di Demak. Saya ingat betul waktu itu di Demak. Cincin saya seharga 5 juta itu hilang. Ngerti ya? Hilang. Saya ingat betul kayaknya jatuhnya di pompa bensin karena dia longgar gitu. Nah, sudah dong waktu 5 bulan yang lalu nih ya, saya sudah bilang sama Allah, ya Allah saya kembalikan padamu. Saya cuma minta sama Engkau mudah-mudahan ditemukan oleh orang-orang yang benar-benar memerlukan sehingga bisa menjadi sedekah buat mereka dari saya. Kan gitu ya? Iya, terus? Itu akad saya seperti itu ya. Terus saya lupa kan, namanya udah diangkatin kan, lupa Ustaz. Iya. Nah, qadarullah setelah saya menerima rezeki yang tadi itu, yang dikasih fee 5 jutaan itu sama orang lain, belum berhenti. Kemarin malam saya ketemulah barang saya itu, cincin itu. Nah, cincin itu tiba-tiba ada di mobil saya. Di mana? Di mobil. Iya, sedangkan mobil itu sudah saya pakai tiap hari. Saya cuci, saya sendiri nyuci, nggak pernah ke mesin orang tukang cuci, nggak pernah. Ya otomatis saya tahu letaknya dimanapun kan saya tahu. Tuh, Ustadz kalau nggak percaya ya, demi Allah itu cincin tuh jatuh dari atas loh. Begitu saya buka dashboard, kok jatuhnya bukannya saya nemuin di bawah, enggak, jatuhnya kayak dilempar kuduk gitu. Iya. Iya bener, ini saya nggak ngurangin, nggak nambahin. Bentuknya sama persis dengan yang hilang itu. Jenisnya bentuknya sama persis dengan yang hilang itu. Sama persis, cuman bedanya kalau dulu kan masih baru tuh cincin tak pakai, jadi longgar kan. Iya. Nah itu masih bagus. Yang kemarin seperti bekas dipakai. Baret-baret. Gitu. Masya Allah. Nah, ya kan kita nggak tahu rahasia Allah, ya Ustaz? Nah, mungkin itu dipakai seseorang yang akhirnya dikembalikan lagi dengan caranya Allah atau gimana? Ya bener ya? Iya. Nah, terkait dari siapa sekarang bisa? Halo, Ibu. Iya, halo. Ya. Terkait tadi dengan uang yang 40 itu, Ibu nggak pernah tanya ke customer service di bank ya? Tidak, ini kan pikiran suami saya untuk memprint. Dia bilang, Mama besok saya tak print lah biar tahu. Saya pertamanya bilang iya, oke. Terus begitu suami saya pergi, saya seperti saya mendapat seperti mendapat inspirasi, petunjuk ya, semacam petunjuk bahwa
nggak usahlah di print, saya panggil Pak, biarkan itu jadi rahasia Allah. Tugas kita sekarang cuma satu, selain berusaha juga berzikir dan menambah lagi jumlah sholawat kita. Seperti itu. Jadi seperti itu Ustaz. Tapi Saya sejak menjadi saksi hidup. sejak kejadian itu terjadi sampai sekarang tidak ada yang konfirmasi, entah ada yang salah transfer atau apa, nggak ada pernah yang konfirmasi ya? Nggak ada Ustadz, dan alhamdulillah kan waktu memang saya temukan itu dengan jarak saya melihat di saldo 40 juta itu sampai dengan uang itu saya setor kan berjarak hampir 2 minggu Ustadz. Oh iya, berarti emang betul-betul dari Allah. Demi Allah, saya sempat Ustadz untuk men-share ini pengalaman saya dengan chatting, istilahnya membalas di medsos komentar-komentar orang gitu ya. Cuman kayaknya belum ada tanggapan. Baru tadi sore tuh kok Ustadz, kok kayaknya Ustadz nih memang benar-benar menyiapkan konten khusus untuk kita berbagi ya, waktu yang khusus kan ya. Saya tertarik sekali, makanya padahal Ustadz ngomongnya cepet loh masalah handphone tadi nomor 081, tapi terus saya skip sebentar, saya dengerin lagi, skip lagi, dengerin lagi sampai saya ketemukan nomor